Ki Hajar Dewantara. Perjuanganmu tanpa mengenal lelah demi kemajuan bangsa tercinta. Meski halangan terus menerpa, nyawa dan harta jadi taruhan. Jeruji besi kau anggap bukanlah penghalang. Kokangan senjata siap menembus rongga dada. Namun tak ada artinya demi generasi bangsa. Kau sadar bahwa pendidikan adalah kunci utama mengangkat derajat bangsa. Untuk memerdekakan diri, menentukan masa depan. Kami generasi pendidik mengemban amanah untuk meneruskan filosofi pendidikanmu. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handa yani. Pendidikan itu harus menuntun generasi menemukan jati diri. Jati diri sebagai bangsa yang berbudi pekerti. Mempersiapkanmu, wahai anak-anakku, menghadapi kodrat alam dan zamanmu. Menanamkan padamu nilai-nilai kemanusiaan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depan. Anak-anakku, ingatlah pesanku. Setinggi-tingginya pendidikanmu, jaga jati dirimu sebagai bangsa. Kita adalah bangsa pejuang, bangsa beradab, bangsa yang merdeka. Menuntunmu menemukan kodratmu sebagai manusia, hamba dari Yang Maha Kuasa.
Akan lembar jawaban Siti Junaida. Akibatnya, Siti Junaida menangis dan melaporkan kejadian ini kepada ketua kelas. Selamat pagi Pak, saya mendapat pesan dari teman saya bahwa saya disuruh untuk menjumpai Bapak. Oh iya, selamat pagi, silakan masuk. Apa kabarmu Chelsea hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Oke, puji Tuhan sehat ya. Jadi begini nak, tadi saya mendapatkan laporan dari ketua kelas. Katanya kamu telah mengoyakkan lembar jawaban ujian TPS dari teman kamu atas nama Siti Junaida. Apa benar demikian? Benar Pak. Oke, baik. Jadi atas permasalahan tersebut, Bapak ingin bertanya kepada Chelsea, apa alasan Chelsea mengoyakkan lembar jawaban teman kamu tersebut? Maafkan saya Pak, begini Pak, saya melihat hasil ujian saya lebih rendah dari teman saya Siti Junaida. Padahal saya selalu aktif di kelas dan selalu menjawab pertanyaan dari Bapak. Oleh karena itu, saya emosi lalu mengoyakkan hasil ujian PTS Siti Junaida. Baik nak, saya dapat memahami permasalahan yang kamu hadapi. Percayalah, semua orang pernah melakukan kesalahan, sebab tidak ada satupun manusia yang sempurna. Nah, oleh karena itu nak, Bapak ingin bertanya, di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas bukan? Benar Pak. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang telah kamu lakukan, keyakinan kelas apa yang tidak kamu penuhi? Saling menghargai Pak. Bagus nak. Selanjutnya, apa yang dapat kamu lakukan berikutnya nak? Hari ini juga saya akan menjumpai Siti Junaida lalu meminta maaf kepada dia. Bagus sekali Chelsea. Meminta maaf adalah tindakan yang sangat terpuji. Pesan Bapak, mulai hari ini Chelsea harus lebih banyak menahan diri dari luapan emosi. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan emosi tidak dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak, saya menyadari ternyata kesalahan yang telah saya perbuat justru membuat persahabatan saya dengan Siti Junaida justru membuat renggang. Maka dari situ saya akan jumpai Siti Junaida, lalu saya akan minta maaf kepadanya. Baik Chelsea, sekarang kamu boleh meninggalkan ruangan saya. Selanjutnya, jumpailah Siti Junaida hari ini dan ungkapkan permintaan maaf kamu kepada beliau. Baik Pak, terima kasih atas nasihat Bapak berikan kepada saya. Saya mohon izin keluar ya Pak. Oke, baik nak. Kasus kedua, Ibu Irmawanti mengawas ujian di ruang 2. Sebelum ujian dimulai, beliau telah menyampaikan kepada murid agar mengerjakan ujian dengan jujur, jangan ada yang menyontek. Saat ujian berlangsung, Ibu Irma melihat Seven mulai gelisah mengerjakan ujiannya. Seiring waktu berjalan, beliau melihat Seven melihat sesuatu, lalu Ibu Irma mengingatkan kembali agar mengerjakan ujian dengan jujur. Namun, Seven sepertinya tidak mempedulikan Ibu Irma. Dia tetap melirik jawaban dari HP-nya. Oleh karena Seven tidak mempedulikannya, selanjutnya Ibu Irma mendekati Seven dan mengambil HP-nya. Atas kejadian tersebut, dia kesal dan mencemooh Ibu Irma. Permisi Pak. Ya Bu. Ini Pak, saya mau melaporkan Pak. Ini ada sedikit masalah. Anak kita bernama Seven, kelas 11. Dia kedapatan mencontek Pak ujian menggunakan HP. Ini dia HP-nya Pak. Jadi si Seven ini sebenarnya Pak sudah berulang kali saya nasihati supaya ujian itu tidak mencontek. Tapi sepertinya anak kita ini tidak ada perubahan Pak. Dia terus mengulang-ulang perbuatannya itu. Jadi di sini Pak, saya ingin meminta bantuan Bapak lah untuk juga menasihati anak kita si Seven ini agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Jadi inilah HP-nya Pak. Oke baik Bu, terima kasih atas informasi yang telah Ibu berikan. Karena tadi saya sudah mendengar secara langsung bahwasannya Ibu sudah berusaha memberikan nasihat kepada siswa kita yang bernama Seven, tapi ternyata apa yang telah Ibu nasihati tidak digubris sama sekali oleh siswa kita tersebut. Jadi terhadap permasalahan ini Ibu minta tolong kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini
kedepannya Seven tidak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan oleh si Seven tersebut. Oke, jadi untuk selanjutnya saya minta kepada Ibu untuk memanggil siswa kita yang bernama Seven itu ya, Iya, di Pak. kelasnya. Supaya nanti selanjutnya saya mau berkomunikasi dengan si Sevennya. Bisa ya Bu ya, Iya, kira-kira Pak. ya? Oke. Kan saya panggil ya, Pak Oke, ya. terima kasih dulu Bu. ya, Pak ya. Iya. Bagaimana kabar kamu hari ini, Seven? Sehat, Pak. Sehat hati dan sehat pikiran? Iya. Jadi begini, Seven. Saya mendapatkan informasi dari Ibu Irma. Kebetulan Ibu Irma mengawas di ruangan 2 ya. Benar tidak? Benar, Pak. Oke. Jadi pada saat mengawas, Ibu Irma menangkap basah Seven pada saat ujian tersebut mencontek, melihat jawaban menggunakan handphone. Dan Ibu Irma telah memberikan nasihat ataupun telah memberikan peringatan kepada Seven untuk tidak melihat jawaban dari handphone. Akan tetapi menurut informasi yang saya terima dari Ibu Irma, Seven tidak menggubris, tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Irma. Dan tindakan selanjutnya Ibu Irma menangkap handphone. Dan ini handphone kamu benar? Iya. Nah, jadi atas kejadian tersebut, Bapak mengajak Seven untuk berkomunikasi. Jadi, boleh nggak kira-kira Seven untuk menceritakan kembali bagaimana kejadian yang terjadi pada saat itu? Pada saat ujian, Pak, saya tinggalan waktu pas ujian jawabannya, Pak. Kemudian saya berpikir untuk melihat jawaban dari handphone, Pak. Kemudian saya tertangkap bahasa pas melihat handphone saya, dilihat ibu guru Irma. Dan sebelumnya memang Ibu Irma telah memberikan peringatan ya, Iya. tapi kamu tidak pedulikan, benar kan? Benar. Oke. Dan tindakan selanjutnya Ibu Irma menangkap HP kamu ya. Ya. Dan saat ini sudah ada di tangan Bapak ya. Iya. Oke. Jadi menurut Seven lah dulu, dari kejadian tersebut sudah memenuhikah keyakinan yang telah kita buat di dalam kelas? Belum. Oke. Ini kesadaran dari Seven sendiri ya. Ya. Keyakinan apa yang belum Seven penuhi tersebut pada kejadian tersebut? Saya tidak menghormati guru. Mhm. Kedua, tidak mengubris perkataan guru. Oke, baik. Jadi dalam hal ini Seven sudah menyadari bahwasanya tindakan yang telah dilakukan Seven pada saat ujian, yang pertama adalah tidak menghormati Ibu Irma yang masih dalam kelas. Kemudian yang kedua, tidak memperdulikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Irma kepada Seven. Oke. Nah, jadi berdasarkan keyakinan yang telah Seven ungkapkan tadi, menurut Seven lah dulu, menurut pendapat Seven, apalah yang dapat Seven lakukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali? Pertama, saya menjumpai Ibu Irma dan minta maaf kepada Ibu itu karena saya telah melanggar apa yang disampaikan Ibu Irma kepada saya. Oke, baik. Jadi di sini Bapak sudah mendengar secara tidak langsung bahwasanya Seven berniat dan berpikir baik untuk menjumpai Ibu Irma ya, Ya. meminta maaf agar kedepannya Seven tidak mengulangi kembali ya Ya. kesalahan yang sama dan belajar untuk lebih menghargai ya, lebih menghargai guru dan teman-teman yang ada di sekolah kita ini. Benar ya? Oke. Jadi bersedia untuk hari ini menjumpai Ibu Irma? Bersedia. Oke, baik. Itu adalah merupakan solusi yang tepat. Jadi Bapak berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan pesan Bapak, belajarlah untuk memanajemen waktu, memanage waktu, agar nanti ketika kamu menghadapi ujian tidak lagi kau ulangi kembali kesalahan yang sama. Artinya kamu bisa menjawab soal-soal itu dengan
percaya diri, rasa percaya diri, tidak mengharapkan jawaban dari handphone ataupun orang tua. Oke, baik. Jadi dengan demikian, berdasarkan komunikasi kita hari ini, Bapak berharap ya Seven bisa menjadi orang yang berperilaku yang baik lagi ya. Iya. Bisa ya kira-kira? Oke, baik. Jadi terima kasih. Kembali ke kelas, jangan lupa jumpai Ibu Irma. Demikian video demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hebat. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa saya, Seven Sinaga kelas 11 MIA 1, Chelsea Kania Siahaan kelas 10 MIA 1, dan Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Pangkatan. Saya Chelsea Kania Siahaan. Tanggapan saya tentang dialog tersebut ialah hal yang terbaik yaitu melawan masalah yang ada dengan keberanian, karena sebuah kecurangan tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik dan kecurangan hanya dapat merugikan diri sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Seven Sinaga. Saya dari kelas 11 MIA 1. Tanggapan saya tentang segitiga restitusi, ya saya setuju karena siswa akan merasakan malunya dengan apa yang dibuat olehnya sendiri, dan kita akan berpikir dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Terima kasih. Selamat pagi Pak Manatar. Selamat pagi Pak Kurnia. Iya, bagaimana keadaannya hari ini Pak? Sehat? Saya dalam keadaan sehat Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Sehat? Iya, sehat Pak. Jadi hari ini saya ingin berjumpa nih dengan Bapak. Saya mendengar hari ini katanya Bapak akan melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Iya Pak, benar. Rencana saya di hari ini saya akan melaksanakan praktik coaching Pak. Iya. Jadi gini Pak, sebelum nanti melaksanakan praktik coaching, saya ingin nih sebelumnya mau bicara nih dengan Bapak. Boleh ya Pak ya? Saya rasa. Iya Pak, bisa Pak. Iya. Jadi gini Pak, nanti waktu coaching ya kan, Bapak nanti akan sebagai coach dan nanti ada juga coachingnya. Saya akan mengamati dari kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Ya, Pak. Terus selanjutnya nanti saya akan melakukan penilaian dari rubrik
yang dimana penilaiannya sebagai coachingnya nanti kan Pak. Iya, Pak. Jadi adapun 3 hal. Yang pertama mungkin harus Bapak pahami proses coaching nanti Bapak dilakukan secara menggunakan dengan alur tirta ya Pak ya. Terus yang kedua adalah Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini harus berbobot dan tidak menjudge seseorang atau mempunishment sebagainya gitu Pak. Ya kan Pak? Terus selanjutnya adalah yang ketiga, saya juga akan mendengarkan dari proses coachingnya nanti, apakah bagaimana responnya, jawaban dari si coach dan sebagainya. Mungkin itu nanti yang hal 3 ini yang akan mau saya lihat juga Pak. Ya, Pak. Ya. Mungkin gini Pak, ada juga lagi yang mau saya pertanyakan. Boleh ya Pak ya, saya rasa ya? Iya, Pak, bisa. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang pertama saya ingin mau tahu nih Pak, kompetensi apa sih yang Bapak ingin mau dalami dari proses coaching ini nantinya? Oke Pak, jadi yang mau saya kembangkan dari proses coaching itu ada 3. Ya. Yang pertama itu Pak, kesadaran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Jadi dari yang 3 hal ini mungkin saya ingin tahu nih Pak, secara spesifik mana yang mungkin yang lebih yang mau Bapak gali lagi mungkin spesifiknya. Yang mau saya gali itu Pak, itu lebih tepatnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya dia bisa itu menggali potensi dan juga kemampuan yang dimilikinya Pak. Iya, sangat luar biasa ya Pak ya. Saya rasa mungkin apa yang menjadi proses coaching Bapak ini nantinya ya kan. Terus mungkin saya ingin tahu juga nih Pak, yang terakhir, indikator apa sih yang mau Bapak dalami nanti dari ke proses coaching ini Pak? Untuk indikator ketercapaian saya Pak, waktu saya melakukan coaching ini tentu saja itu mengatasi masalah dan juga memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Jadi kami akan saling berinteraksi dan juga sama-sama saling berdiskusi bagaimana cara pemecahan masalahnya Pak. Baik Pak, itu saya mendengar kayaknya sepertinya luar biasa Pak nanti proses coaching Bapak ini. Ya Pak. Saya berharap mudah-mudahan lancar juga ya Pak ya kegiatan. Amin, ini. amin Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu saja nanti dari saya Pak. Ya, Pak. Saya ucapkan selamat menjalani proses coachingnya nanti Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Sukses Pak ya, terima kasih Pak. Oke, selamat pagi Bu Is. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana Saya kabarnya? sehat Bu. Tapi saya perhatikan Bu Is akhir-akhir ini sering murung, diam, kemudian kurang semangat. Kalau boleh tahu Bu Is, Ibu Is punya masalah? Iya benar sekali nih Pak. Akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran saya nih Pak. Untuk itu jika Bapak ada waktu, boleh nih Pak saya sedikit berbincang-bincang sama Bapak. Oh ya Bu, kebetulan les 1-2 saya pre ya, mungkin bisa kita gunakan waktu ini Bu. Oke, jadi saya bertujuan Pak, Iya. ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya dari hasil bincang-bincang kita ini Pak. Iya Bu, mudah-mudahan dengan sharing yang kita lakukan ini, dengan sharing dan juga tukar pikiran, kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Iya Pak. Kalau boleh tahu, itu masalah apa Bu yang sedang Ibu hadapi? Jadi begini ya Pak, saya akhir-akhir ini melihat PBM yang saya lakukan di kelas itu kok Pak, siswa saya itu kok kurang bersemangat ya Pak mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan begitu ya Pak. Kalau menurut Ibu Is sendiri yang mengakibatkan hambatan-hambatan ini apa ya Bu? Saya rasa Pak mungkin sayanya sendiri ini ya kali ya Pak ya yang kurang baik dalam memvariasikan metode ataupun model-model pembelajaran yang saya terapkan di kelas Pak. Oh begitu, jadi menurut Ibu sendiri mengapa bisa seperti ini Bu? Jadi mungkin ya Pak dalam saya melakukan kegiatan itu kan sudah saya rancang gitu ya Pak dari RPP sebelumnya. Mungkin kegiatan pembelajaran yang saya rancang itu Pak kurang sesuai gitu dengan kebutuhan ataupun minat belajar siswa ya Pak.
Kemudian menurut Ibu sendiri perubahan-perubahan apa yang harus Ibu tempuh dalam proses pembelajaran, Bu? Iya. Jadi saya ingin itu Pak merancang ulang gitu Pak RPP yang sudah saya RPP ya, susun iya. tadi ya kan Pak. Jadi saya berusaha nanti menggunakan metode-metode ataupun model-model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat menarik pembelajaran sehingga siswa itu lebih tertarik dan lebih semangat mengikuti pembelajaran dan lebih interaktif gitu Pak. Kalau itu saya setuju Bu, karena menurut saya juga ya model sama metode pembelajaran yang kita gunakan itu berpengaruh kepada proses pembelajaran di dalam ruangan kelas, di mana kita harus menyesuaikan model dan metode yang kita gunakan dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi menurut Ibu model dan metode apa yang cocok yang Ibu terapkan untuk menambah semangat siswa dalam belajar, Bu? Mungkin saya bisa dapat menerapkan model ataupun metode pembelajar kekinian ya Pak, yang katanya nih model pembelajaran abad 21 ya, abad 21 gitu ya pas Pak. itu, Bu. Pas. Itu ada di situ ada model pembelajaran apa discovery learning, di mana di situ bisa kita padukan dengan metode diskusi, permainan ataupun bermain peran. Kemudian ada model pembelajaran problem based learning ya Pak ya, di situ ada project ya Pak, demonstrasi gitu kan, dan apa namanya di situ ada hasil karya anak gitu ya, dibutuhkan hasil karya anak project. Berarti Ibu sudah memiliki apa gambaran ya untuk menggunakan model dan metode. Iya. Menurut Ibu itu bagaimana rencananya nanti di dalam ruangan kelas, Bu? Jadi rencananya gini Pak, dalam saya menggunakan ataupun menerapkan model tersebut gitu kan Pak, jadi saya untuk diskusi nih Pak ya ataupun bermain peran itu saya bisa gunakan saya lakukan di dalam kelas gitu dengan membentuk kelompok. Kemudian untuk bermain peran ataupun demonstrasinya mungkin bisa saya buat itu Pak dengan menggunakan aplikasi TikTok ya, biar anak-anak semangat gitu ya Pak, lebih tertarik gitu ya, aplikasi TikTok ataupun reel Instagram ya Pak ya. Jadi kegiatan demonstrasi itu ataupun apa bisa kita buat di situ. Jadi anak-anak lebih variatif gitu dalam kegiatan pembelajarannya. Menurut saya itu Bu ide yang sangat bagus ya. Jadi memang model pembelajaran dipadukan dengan media-media pembelajaran yang berbasis apa teknologi ya. Sekarang memang di pembelajaran abad 21 kita dituntut guru harus kreatif. Bagaimanalah supaya siswa itu juga semangat, tidak bosan, pembelajaran nggak monoton ya. Jadi menurut Ibu itu bagaimana tindak lanjutnya nanti Bu? Jadi kalau menurut saya sih Pak, di dalam kegiatan pembelajaran itu saya harus mengawalinya dengan saya memetakan ini kayaknya ya Pak, kesiapan belajar siswa saya tadi. Jadi dengan saya dapat memetakan kesiapan belajar saya dapat membuat apa namanya metode ataupun model-model yang sesuai nanti dengan kebutuhan siswa tersebut itu. Kemudian Bu untuk mewujudkan ini Ibu membutuhkan bantuan siapa Bu? Bantuan atau dukungan? Ya pastinya kan Pak ini sangat berpengaruh langsung ya sama anak didik ya Pak, sama peserta didik saya. Berarti ya langsunglah Pak ke anak didik saya tersebut. Jadi saya di situ akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak didik saya gitu Pak. Kemudian untuk target perencanaannya Ibu kira-kira memakan waktu berapa lama Bu? Mungkin kalau saya prediksi nih ya Pak, mungkin sekitar 2 pekan gitulah Pak, 2 minggu bisa. Mudah-mudahan dengan 2 minggu, waktu 2 minggu ini saya bisa mendapatkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa saya gitu Pak. Oke. Menurut saya Bu, rencana yang Ibu pikirkan ini sangat bagus ya. Mudah-mudahan nanti dengan solusi yang sudah kita temukan tadi, bahwa kita harus membuat model metode pembelajaran yang kreatif dan menggunakan pembelajaran abad 21 untuk mengatasi permasalahan tadi yang Ibu hadapi, siswa itu bisa lebih aktif. Saya rasa itu merupakan satu hal yang bagus itu ya, evaluasi dalam diri kita, terutama untuk anak-anak bisa terpenuhi kebutuhannya untuk belajar Bu.
yang saya harapkan nanti Ibu dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga Ibu kalau ada misalkan halangan maupun memerlukan bantuan, saya siap untuk membantu ya Bu. Oke, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya, atas arahan yang diberikan Bapak kepada saya. Oke Bu, semoga berjalan dengan baik ya Bu, semangat. Oke, semangat Pak, semangat. Oke. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Nah. Selamat siang Pak Manatar. Selamat siang Pak Kurnia. Iya. Bagaimana nih Pak hasil coaching Bapak hari ini? Apakah berjalan dengan baik atau lancar Pak? Oh ya Pak, syukur kepada Tuhan Pak berjalan dengan lancar dan tanpa halangan Pak. Wah, syukur ya Kak Pak kalau seperti itu ya Pak ya. Nah, setelah tadi Bapak melakukan observasi nih Pak ya pada proses coaching tersebut, apa sih Pak? Ini ada yang mau saya tanya-tanyakan ini Pak, boleh Pak ya? Bisa. Oke Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, mungkin apa yang sudah didapatkan selama proses coaching Pak terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Baik Pak. Jadi selama coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Iya. Saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Wah, ya Pak ya, sangat luar biasa. Sepertinya Pak Mamanatar ini berhasil melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Sudah berhasil melakukan proses coachingnya dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Sesuai dengan yang saya amati nih Pak, tadi saya lihat juga selama proses coaching tadi, saya sebagai observasinya Pak, ada beberapa nih Pak catatan yang saya buat nih Pak di dalam catatan saya. Oh iya Pak, silakan Pak. Dalam melakukan observasi alur tirta ini Pak, tadi Bapak sudah menanyakan tujuan pada coaching gitu kan Pak. Selanjutnya sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada si coach tadi. Terus Bapak sudah juga melaksanakan mencari rencana aksi ya Pak ya. Rencana aksi dan juga tindakan yang dia akan dilakukan juga ya kan Pak. Dan menemukan rasa tanggung jawab dari si coach tadi. Yang dimana rencana aksi yang dilakukan tadi saya lihat berjalan dengan baik. Ya Pak ya, saya rasakan gitu kan Pak. Saya juga tadi sudah melihat nih Pak, melihat dari percakapan Bapak juga bersama coach Bapak juga tadi, Bapak sudah fokus nih pada pelaksanaan coachingnya. Kan di situ saya melihat penuh kehadiran penuh Bapak, terus mendengarkan aktif dengan baik dari apa yang sudah dia sampaikan oleh si coach tadi, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah saya lihat berbobot dan kata kuncinya sesuai dengan kata kunci yang dipaparkan oleh coachnya gitu ya Pak ya. Sangat luar biasa, saya angkat jempol lah untuk Bapak ini sepertinya. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Proses coaching ini hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti proses coaching berikutnya nih Pak akan berjalan dengan baik untuk Bapak ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi mungkin boleh saya tanya lagi nih Pak, satu lagi. Bisa Pak. Izin ya Pak ya. Untuk kompetensi ke depan nih Pak, yang ingin Bapak gali atau Bapak ingin kembangkan nih dari proses coaching berikutnya, apa itu Pak? Menurut saya Pak, saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami bagaimana itu alur tirta dan penerapannya di dalam proses coaching. Di mana saya ini juga ingin lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan selama proses coaching itu Pak. Jadi menurut saya itu pertanyaan ini penting Pak, karena pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang kita sampaikan itu akan semakin menggali potensi dari coach kita yang akan kita coaching Pak. Jadi saya rasa itu merupakan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi hari ini akan memberikan semangat baru untuk Bapak saya rasa, dan proses coaching berikutnya lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya, tapi memang harus sesuai dengan alur tirta tadi ya Pak ya. Pak. Jadi mungkin ini aja akhir
perjumpaan kita di lain waktu mungkin jangan segan Bapak untuk kita laksanakan seperti ini lagi mungkin ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin sampai jumpa di lain waktu Pak. Selamat siang untuk Bapak. Siang Pak. Siang Pak. Oke, terima kasih Pak.